Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anjana Hajar. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Terus yang kedua, uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal laili wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kedua ayat tersebut dikategorikan dalam konsep nasa. Ayat 187 menasa ayat 183. Hukum yang digantikan itu berkenaan dengan perbuatan sahabat pada saat berpuasa yang apabila berbuka mereka makan dan minum. Kemudian tidur dan menggauli istri mereka sebelum sholat. Akan tetapi dimasuk oleh Allah dengan firman-Nya yang lain, sebab melihat peristiwa tersebut para sahabat tidak mampu untuk menahan nafsunya dan menghalalkan perbuatan jima dengan istri. Keterangan ini dijelaskan di Al-Quran ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Yang kedua, saya akan menjawab soal yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang pertama surat Yasin, dan yang kedua wa'lamu anna ghanimtum min syai'in fa'an lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmil furqani yawmat taqal jama'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua ini surah Al-Anfal ayat 41. Surah Yasin. Surah ini terdiri 83 ayat, termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Mengapa Yasin dapat dikatakan atau digolongkan Makkiyah? Karena surah Yasin ini ayat dan surahnya pendek. Ungkapan keras, cenderung puitis, menyentuh hati, banyak terdapat kesamaan bunyi. Dapat disimpulkan surah Yasin termasuk ke dalam ciri-ciri surah Makkiyah. Oleh sebab itu digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Yang kedua, Al-Anfal terdiri 75 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyah karena termasuk ke dalam ciri-ciri Madaniyah, yakni menggunakan kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh. Mempergunakan kalimat-kalimat
usul serta ungkapan syariah. Ayatnya panjang-panjang dan menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dan memantapkan syariat. Terus saya akan menjawab soal yang nomor 3. Yang pertama, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama itu surah Al-Fatihah. Yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus yang kedua surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah ini berisi tentang prinsip-prinsip agama. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam 113 surat yang datang berikutnya. Termasuk salah satunya adalah surah Al-Baqarah. Jika dikorelasikan bahwa surat Al-Fatihah berisi garis-garis pokok agama, sementara surah Al-Baqarah menjelaskan prinsip yang dikandung dalam Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah merupakan jawaban dari apa yang ditanya dalam doanya dalam surah Al-Fatihah. Ketika Muslim membaca ayat ihdinas syiratal mustaqim, maka kata syiratal mustaqim yang artinya jalan yang lurus yang diminta dalam surah ini dijawab dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.